Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu tentang sistem operasi. Nah, bareng aku, Dailila, dan juga dua teman aku, ada Aisyah dan Zulfa. Kita bakal kupas tuntas cara kerja otak dari perangkat komputer kita. So, tonton sampai habis ya. Pengantar sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dan perangkat keras komputer. OS mengelola semua sumber daya hardware dan menyediakan layanan untuk menjalankan program aplikasi. Analogi sederhananya, OS itu seperti manajer di sebuah restoran. Manajer mengatur dapur, yaitu seperti hardware, pramusaji seperti aplikasi, dan memastikan semua pelanggan atau pengguna terlayani dengan baik. Selanjutnya, ada fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, ada manajemen prosesor atau CPU yang mengatur jadwal eksekusi proses dan thread agar CPU digunakan secara efisien. Yang kedua, manajemen memori yang mengalokasikan dan membebaskan memori RAM untuk setiap program yang berjalan. Yang ketiga, ada manajemen storage yang mengatur cara data disimpan, diakses, dan diorganisir di disk. Yang keempat, ada manajemen I/O yang mengontrol komunikasi dengan perangkat input, output seperti keyboard, mouse, dan printer. Yang kelima, ada manajemen jaringan, mengatur koneksi dan komunikasi jaringan. Yang keenam, ada keamanan dan proteksi, melindungi sumber daya dari akses yang tidak sah. Dan yang ketujuh, ada user interface, menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna. Selanjutnya, ada sejarah perkembangan OS. Pada era generasi 1, di periode 1940 sampai 955, ciri khasnya itu program dijalankan manual via plugboard. Di era batch processing, periode 1955 sampai 1965, program dikumpulkan lalu dieksekusi berurutan tanpa interaksi user. Era multiprogramming, periode 1965 sampai 1980, ciri khasnya yaitu beberapa program di memori sekaligus seperti IBM OS per 360 lahir. Pada era time sharing, periode 1970-an, ciri khasnya yaitu banyak user serentak seperti Unix lahir di Bell Labs pada tahun 1969. Pada era personal komputer, periode 1980-an, ciri khasnya yaitu MS-DOS 1981, Apple Macintosh OS pada tahun 1984. Era GUI dan internet, periode 1990-an, ciri khasnya yaitu Windows 95, Linux kernel 1991, dan World Wide Web. Era mobile dan cloud, periode 2000 sampai sekarang, ciri khasnya yaitu Android, iOS, virtualisasi, kontainer, dan Cloud OS. Tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama ada single user, single tasking. Jadi hanya satu user, satu tugas, seperti MS-DOS. Yang kedua ada single user, multitasking, yaitu satu user, banyak tugas sekaligus, seperti Windows dan macOS. Yang ketiga ada multi-user, yaitu banyak user mengakses sistem secara bersamaan, seperti Unix, Linux server. Yang keempat, ada real-time OS atau RTOS, harus merespon dalam batas waktu ketat seperti sistem kendali pesawat dan robot industri. Yang kelima, ada distributed OS, yaitu OS yang berjalan di banyak komputer yang terhubung jaringan. Yang terakhir, ada embedded OS, yang ditanamkan di perangkat khusus seperti router, smart TV, dan mesin cuci. Selanjutnya, ada struktur dan arsitektur OS. Mari kita bahas lapisan komponen OS. Lapisan dari atas ke bawah ada aplikasi pengguna atau user apps, adalah program yang dijalankan oleh pengguna seperti browser, office, dan game. Yang kedua ada shell, GUI, atau CLI, yaitu antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan OS. Yang ketiga ada system calls, adalah jembatan antara aplikasi atau user space dan kernel. Kernel atau inti OS adalah manajemen proses, memori, file, dan I/O berjalan di ring 0. Selanjutnya ada device drivers, kode yang mengendalikan hardware spesifik. Yang terakhir ada hardware seperti CPU, RAM, disk, keyboard, GPU, dan sebagainya. Selanjutnya ada kernel. Kernel adalah inti dari sistem operasi. Kernel berjalan di mode privilege atau kernel mode
atau ring 0 dan memiliki akses penuh ke semua hardware. Tugas kernel itu apa sih? Jadi, tugas kernel itu adalah manajemen proses dan penjadwalan CPU, dan juga manajemen memori, alokasi, dan proteksi. Yang ketiga, manajemen sistem file. Keempat, manajemen device driver dan I/O. Yang kelima, menangani interrupt dan exception. Selanjutnya, ada system call. System call adalah antarmuka antara aplikasi atau user space dan kernel. Saat aplikasi perlu mengakses hardware atau layanan OS, ia melakukan system call. Contoh sistem call umum yaitu seperti open, yaitu membuka file, read atau write, yaitu membaca atau menulis file. Ada fork yang membuat proses baru, exec menjalankan program, ada exit mengakhiri proses, dan juga socket membuat koneksi jaringan. Selanjutnya, ada tipe-tipe kernel. Yang pertama ada monolithic kernel. Semua layanan OS seperti manajemen proses, memori, file system, driver berada dalam satu kernel besar yang berjalan di kernel space. Yaitu untuk keunggulannya seperti performa tinggi karena tidak perlu komunikasi antar modul. Kelemahannya, satu bug bisa crash seluruh sistem. Contohnya seperti Linux dan juga Unix tradisional. Yang kedua ada microkernel. Kernel hanya berisi fungsi paling dasar, seperti IPC, manajemen memori dasar, dan juga scheduling. Layanan ini berjalan di user space. Untuk keunggulannya, lebih stabil dan aman, atau isolasi lebih baik. Untuk kelemahannya, performa lebih rendah karena banyak komunikasi antar proses. Contoh seperti Minix, QNX, dan juga Mac. Yang ketiga, ada hybrid kernel, gabungan antara monolithic dan microkernel. Beberapa layanan di kernel space, beberapa di user space. Contoh seperti Windows NT, macOS, Android. Yang keempat, ada exokernel. Kernel seminimal mungkin, seperti hardware diakses langsung oleh library OS, mostly digunakan untuk riset. Selanjutnya, kita akan membahas user mode versus kernel mode. Yang pertama, untuk akses hardware pada user mode secara tidak langsung, sedangkan pada kernel mode secara langsung. Yang kedua, untuk akses memori pada user mode itu terbatas, sedangkan pada kernel mode itu penuh. Yang ketiga, untuk instruksi CPU pada user mode itu terbatas, sedangkan pada kernel mode semua instruksinya. Dan yang keempat, jika ada crash, pada user mode hanya program yang crash, sedangkan pada kernel mode bisa crash seluruh sistemnya. Contoh untuk user mode seperti aplikasi user, sedangkan contoh pada kernel mode ada di kernel dan juga driver. Selanjutnya ada manajemen proses. Program adalah kumpulan instruksi yang tersimpan di disk atau pasif. Proses adalah program yang sedang dieksekusi di memori atau aktif. Satu program bisa menghasilkan banyak proses. Contoh, buka Chrome 3 kali sama dengan 13 proses Chrome. Terus, ada siklus hidup proses atau proses state. State new, yaitu proses baru saja dibuat. Ready, berarti siap dieksekusi, menunggu giliran CPU di antrian ready. Running adalah sedang dieksekusi oleh CPU saat ini. Waiting atau block, menunggu event eksternal. Selanjutnya ada terminate. Proses telah selesai atau dihentikan, atau exit dipanggil. Untuk urutan transisi state, ada new, ready, running, waiting, jika butuh I/O, ada ready, running, dan terminate. Selanjutnya ada proses control block, atau PCB. PCB adalah struktur data yang disimpan OS untuk setiap proses, berisi semua informasi tentang proses tersebut. Di field PCB ada proses ID atau PID. Isinya identifikasi unik setiap proses di sistem. Yang kedua, ada proses state. Isinya yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate. Yang ketiga ada program counter, yaitu alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Selanjutnya ada CPU register. Isinya nilai semua register CPU saat proses dihentikan sementara. Ada juga CPU scheduling info. Isinya prioritas, pointer ke antrian scheduling. Dan juga ada memory management info. Isinya base register, limit register, dan juga page table. Selanjutnya ada I/O status info. Isinya daftar device I/O yang digunakan dan juga file terbuka.
Yang terakhir ada accounting info. Isinya CPU time yang telah digunakan, real time, dan juga limit waktu. Selanjutnya, kita akan bahas thread versus proses. Dari aspek memori, proses memiliki ruang memori sendiri atau terisolasi. Untuk thread, berbagi memori dengan thread lain dalam satu proses. Untuk aspek overhead, proses besar untuk membuat proses baru yang mahal. Thread kecil, lightweight proses. Untuk aspek komunikasi, prosesnya perlu IPC seperti pipe, socket, shared, MIM. Thread langsung via shared memory. Contoh untuk proses ada Chrome, satu tab sama dengan satu proses. Untuk thread, web server, satu request sama dengan satu thread. Selanjutnya ada CPU scheduling. OS harus memutuskan proses mana yang mendapat giliran CPU. Inilah tugas CPU scheduler. Kriteria scheduling yaitu CPU utilization. CPU sesibuk mungkin. Target 40-90%. Throughput, jumlah proses yang selesai per satuan waktu. Turnaround time, yaitu total waktu dari submit sampai selesai. Waiting time, total waktu menunggu di antrian ready. Dan yang terakhir, response time. Waktu dari request pertama sampai response pertama. Selanjutnya, ada algoritma scheduling. Algoritma FCFS, cara kerjanya dilayani urut kedatangan. Kelebihannya sederhana. Untuk kekurangannya, convoy effect, dan juga tidak fair. Selanjutnya ada algoritma SGF. Cara kerja yaitu burst time terpendek duluan. Kelebihannya rata-rata waiting time optimal. Kekurangannya perlu prediksi burst time seperti starvation. Algoritma round robin, cara kerjanya setiap proses dapat kuantum tetap secara bergilir. Kelebihannya fair. Cocok time sharing. Kekurangannya banyak konteks switch jika kuantum kecil. Algoritma priority. Cara kerja algoritma priority, prioritas tertinggi diduluin. Kelebihannya yaitu fleksibel. Kekurangan starvation-nya, perlu aging. Algoritma multi-level queue. Cara kerjanya antrian terpisah per jenis proses. Kelebihannya sesuai karakteristik proses. Kekurangannya yaitu kompleks. Selanjutnya ada deadlock. Definisi deadlock yaitu kondisi di mana sekumpulan proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain dalam kelompok yang sama, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. 4 kondisi perlu deadlock atau Kaufman condition. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya bisa dipakai satu proses. Yang kedua ada hold and wait. Proses memegang sumber daya sambil menunggu yang lain. Yang ketiga ada no preemption. Sumber daya tidak bisa diambil paksa dari proses. Yang keempat ada circular wait, yaitu ada rantai proses yang saling menunggu, seperti P1, P2, P3, terus ke P1 lagi. Strategi menangani deadlock, yaitu yang pertama ada prevention, pastikan minimal 1 dari 4 kondisi tidak terpenuhi. Yang kedua ada avoidance, gunakan Banker's algorithm untuk menghindari unsafe state. Yang ketiga ada detection dan recovery, yaitu deteksi deadlock lalu recover, atau kill process atau rollback. Ignore, biarkan saja. Windows dan Linux menggunakan ini. Deadlock diasumsikan jarang terjadi. Selanjutnya ada manajemen memori. Untuk hierarki memori, di sini ada jenis memori seperti register CPU. Untuk kecepatannya kurang dari 1 ns. Kapasitasnya bytes. Karakteristiknya tercepat di dalam chip CPU. Jenis memori cache L1, L2, dan L3, kecepatannya 1-10 ns. Kapasitasnya KB sampai MB. Karakteristiknya penyangga antara CPU dan RAM. Untuk jenis memori RAM atau DRAM, kecepatannya di 100 ns. Kapasitasnya GB. Karakteristiknya yaitu memori utama program yang berjalan. Untuk jenis memori SSD atau HDD, kecepatannya di ms. Kapasitasnya terabyte. Karakteristiknya storage permanen paling lambat. Selanjutnya ada teknik manajemen memori. 1. Partisi tetap atau fixed partitioning. Memori dibagi menjadi partisi ukuran tetap. Setiap proses masuk ke partisi yang cukup. Masalah internal fragmentation, sisa ruang dalam partisi yang tidak terpakai. Yang kedua, partisi dinamis atau dynamic partitioning.
Partisi dibuat sesuai ukuran proses. Salah external fragmentation. Banyak lubang kecil yang total cukup, tapi tidak bersebelahan. Solusinya yaitu compaction, memindahkan proses agar lubang bersatu, tetapi mahal. Yang ketiga ada paging. Memori fisik dibagi menjadi frame berukuran tetap. Memori logis proses dibagi menjadi page berukuran sama. OS menggunakan page table untuk memetakan page ke frame. Keunggulannya tidak ada external fragmentation. Kelemahan internal fragmentation dan juga overhead page table. Yang keempat ada segmentation. Memori dibagi menjadi berdasarkan logika program, seperti segmen code, segmen data, dan juga segmen stack. Setiap segmen punya base atau alamat awal dan limit atau ukuran. Untuk keunggulannya, lebih natural dari sudut pandang programmer. Untuk kelemahannya, external fragmentation bisa terjadi. Yang kelima, ada virtual memory. Teknik yang memungkinkan proses menggunakan memori lebih besar dari RAM fisik. Sebagian proses disimpan di disk atau swap space. Di main paging-nya, page hanya dibuat ke RAM saat dibutuhkan. Page fault-nya terjadi saat proses mengakses page yang tidak ada di RAM. Untuk itu, OS harus hentikan proses sementara, cari frame kosong atau gusur page lain, muat page dari disk ke RAM, update page table, dan juga lanjutkan proses. Untuk algoritma page replacement, ada FIFO, yaitu gusur page yang paling lama ada di RAM. Yang kedua, LRU, least recently used, gusur page yang paling lama tidak digunakan atau optimal dalam praktik. Optimal, gusur page yang paling lama tidak akan digunakan. Tracing, kondisi di mana OS lebih banyak mengurus page fault daripada menjalankan proses. Terjadi ketika terlalu banyak proses aktif dibandingkan RAM yang tersedia. Selanjutnya, kita akan bahas sistem file. Konsep dasarnya, file adalah kumpulan data berkaitan yang diberi nama dan disimpan di storage. File memiliki atribut seperti nama, tipe, ukuran, lokasi, waktu buat atau ubah, dan hak akses. Directory atau folder adalah struktur yang mengorganisasi file dalam bentuk pohon atau tree. Path absolute dimulai dari root. Path relative ditulis dari lokasi saat ini. Selanjutnya ada operasi file. Ada operasi create, yaitu membuat file baru di sistem. Operasi open, membuka file untuk dibaca atau ditulis. Operasi read, untuk membaca data dari file ke memori. Operasi write, yaitu menulis data dari memori ke file. Operasi seek, pindah ke posisi tertentu dalam file. Operasi close, menutup file. Operasi delete, menghapus file dari directory. Operasi rename, mengubah nama atau memindahkan file. Selanjutnya, inode, Unix atau Linux. Inode adalah struktur data yang menyimpan semua metadata file kecuali nama file. Nama file disimpan di directory yang menunjukkan ke nomor inode. Isi inode ada mode seperti tipe file plus permission seperti read, write, dan juga execute. Selanjutnya ada UID, user owner, dan JID, group owner. Ukuran file dalam bytes. Selanjutnya timestamp. A time adalah last access, M time adalah last modify, C time adalah last change. Jumlah hard link yang menunjukkan ke inode ini. Pointer ke blok data, direct, indirect, double indirect. Selanjutnya ada jenis-jenis file system. File system FAT32 OS-nya yaitu Windows USB. Maksimal file 4 GB. Fitur utama kompatibel, luas, dan juga sederhana. File system NTFS OS-nya yaitu Windows. Maksimal file 256 TB. Fitur utamanya journaling, enkripsi, SQL, kompresi. File system X4 OS-nya itu Linux. Max filenya 16 TB. Fitur utama journaling, extend based, sangat reliable. File system APFS OS-nya yaitu macOS atau iOS. Max file lebih dari 8 GB.
Fitur utama enkripsi native, snapshot, copy on write. File system expat, OS-nya itu cross-platform. Max file ada di 128 PB. Fitur utamanya flash drive, tidak journaling. File system ZFS, OS-nya yaitu Linux, BSD atau server, max file-nya 256 TB. Fitur utama snapshot, RAID-Z, checksums, scalable. File system BTRFS, itu OS-nya Linux, max file-nya 16 MB. Fitur utama snapshot, subvolume, dan juga copy on write. Untuk konsep penting file system seperti journaling, mencatat perubahan ke jurnal sebelum benar-benar ditulis ke disk. Jika terjadi crash, OS bisa recovery dari jurnal tanpa perlu FSCK penuh. Mounting, proses menghubungkan file system ke dalam pohon direktori OS. Contohnya di Linux, seperti mount, dev, sdb1, mnt, usb. Hardlink yaitu dua nama file yang menunjuk ke inode yang sama. Hapus satu, file masih ada. Softlink atau slimlink, shortcut yang menunjuk ke path file lain. Hapus original, slimlink rusak. Alokasi blok di disk. Contiguous allocation, file disimpan di blok berurutan. Akses cepat tapi external fragmentation. Link allocation, setiap blok berisi pointer ke blok berikutnya. Tidak ada fragmentasi tapi akses lambat. Yang ketiga, index allocation atau inode. Ada blok index yang berisi pointer ke semua blok file. Dipakai di Unix atau X4, efisien dan juga fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas manajemen I/O. Sistem I/O terdiri dari beberapa lapisan dari aplikasi hingga hardware. Lapisan pertama ada aplikasi atau user space. Fungsinya yaitu memanggil fungsi I/O via sistem call. Yang kedua ada kernel I/O subsystem. Fungsinya yaitu buffering, caching, spooling, dan juga scheduling I/O. Yang ketiga ada lapisan device driver. Fungsinya kode spesifik untuk satu jenis perangkat keras. Lapisan yang keempat ada hardware controller. Fungsinya chip pengendali di motherboard atau perangkat. Lapisan yang terakhir ada physical device seperti disk, keyboard, printer, NIC, dan sebagainya. Selanjutnya ada teknik transfer I/O. Yang pertama ada pooling atau busy wipe. CPU terus-menerus memeriksa status perangkat I/O dan loop hingga selesai. Sangat mudah diimplementasi, tetapi sangat boros CPU. CPU tidak bisa mengerjakan hal lain. Cocok untuk perangkat sangat cepat atau embedded sederhana. Yang kedua ada interrupt driven I/O. CPU memulai operasi I/O lalu kembali mengerjakan proses lain. Saat I/O selesai, perangkat mengirim interrupt ke CPU. Efisiensi CPU jauh lebih baik dibandingkan polling. Ada overhead penanganan interrupt atau context save atau restore. Dipakai untuk sebagian besar I/O di OS modern. Yang ketiga ada DMA, Direct Memory Access. Chip DMA controller mengambil alih transfer data antara perangkat I/O dan memori utama tanpa melibatkan CPU per byte. CPU hanya memulai dan mengakhiri transfer. Sangat efisien untuk transfer data besar seperti disk dan jaringan. Standar modern, hampir semua transfer disk atau jaringan pakai DMA. Selanjutnya ada teknik optimasi I/O. Teknik buffering, yaitu data disimpan sementara di buffer memori untuk menyamakan perbedaan kecepatan antar perangkat. Contoh penggunaannya, transfer data jaringan dan juga disk write. Yang kedua ada teknik caching, yaitu menyimpan salinan data yang sering diakses di memori cepat atau RAM. Contoh penggunaannya, buffer cache di Linux untuk block disk. Yang ketiga ada teknik spooling, yaitu antrian I/O ke disk untuk perangkat lambat. Proses tidak perlu menunggu perangkat siap. Contoh penggunaannya seperti print spooler, banyak proses bisa cetak sekaligus. Selanjutnya ada teknik disk scheduling, yaitu mengatur urutan pelayanan request I/O disk untuk meminimalkan waktu seek. Contoh penggunaannya seperti
FCFS, SSTF, SCAN, dan juga C-SCAN. Jenis perangkat I/O. Kategori block device contohnya seperti SDD, SSD, USB drive. Karakteristiknya transfer per block, bisa random access. Kategori karakter device contohnya seperti keyboard, mouse, serial port. Karakteristiknya transfer per karakter sequential. Kategori network device contohnya seperti NIC atau LAN card, WiFi adapter. Karakteristiknya transfer paket data. Kategori selanjutnya ada clock atau timer. Contoh RTC, hardware timer. Karakteristiknya menghasilkan interrupt periodik. Selanjutnya ada keamanan dan proteksi OS. Proteksi versus keamanan. Proteksi adalah mekanisme internal OS untuk mengontrol akses proses atau user terhadap sumber daya. Menjawab pertanyaan, siapa yang boleh akses apa? Untuk keamanan, perlindungan sistem dari ancaman eksternal seperti user jahat, malware, serangan jaringan untuk memastikan yang masuk ke sistem adalah yang benar-benar berhak. Selanjutnya, ada autentikasi. Autentikasi adalah verifikasi identitas pengguna sebelum diberi akses ke sistem. Faktornya seperti something you know, contoh password, PIN, dan passphrase. Faktor yang kedua ada something you have, contohnya seperti token fisik, kartu, OTP via HP. Faktor yang ketiga ada something you are, contohnya seperti biometrik, yaitu sidik jari, wajah, retina, dan juga suara. Untuk penyimpanan password yang aman, jangan simpan plain text, simpan hasil hash dengan salt, hash password plus salt. Algoritma aman seperti Bcrypt, Argon 2, Script. Tidak aman untuk password yaitu ada MD5 dan juga SHA-1. Selanjutnya ada otorisasi dan akses kontrol yang memiliki model seperti discretionary access control, yaitu pemilik objek yang menentukan izin seperti Unix permissions. Model yang kedua ada mandatory access control, yaitu izin ditentukan sistem berdasarkan label keamanan. Yang ketiga ada role-based access control, yaitu izin diberikan berdasarkan peran seperti admin, user, dan juga guest. Yang terakhir ada attribute based, yang izinnya berdasarkan atribut subjek, objek, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, ring protection. Arsitektur CPU modern mendukung level privilege seperti ring untuk memisahkan akses kernel dan user. Contohnya, ring 0 atau kernel mode, akses penuh ke semua hardware dan instruksi CPU. Ring 1 dan 2 digunakan oleh beberapa OS untuk driver. Ring 3 atau user mode, aplikasi user akses sangat terbatas, harus via system call. User space, ring 3 tidak bisa langsung akses hardware, harus lewat sistem call yang divalidasi kernel, atau ring 0. Ini mencegah aplikasi nakal merusak sistem. Untuk ancaman keamanan, seperti virus, yaitu dia menyisipkan kode ke program lain, menyebar saat program dijalankan. Untuk ancaman warp, dia itu menyebar sendiri via jaringan tanpa perlu program host. Dan juga ada Trojan horse, yaitu program yang tampak berguna tapi menyembunyikan fungsi berbahaya. Selanjutnya ada ransomware, yaitu enkripsi file korban, minta tebusan untuk kunci deskripsi. Selanjutnya ada ancaman rootkit, yang menyembunyikan kehadiran malware dari OS dan pengguna. Selanjutnya ada buffer overflow, yaitu menulis data melebihi batas buffer untuk mengubah alur eksekusi program. Selanjutnya ada ancaman privilege escalation, yaitu mendapatkan hak akses lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang terakhir ada DOS atau DDoS, yang membanjiri sistem atau jaringan hingga tidak bisa melayani user sah. Lalu, di sini ada mekanisme proteksi OS. Yang pertama ada sandboxing, yaitu mengisolasi proses atau aplikasi dalam lingkungan terbatas. Contoh, tab, browser, Chrome, dan aplikasi Android. Selanjutnya ada ASLR, yang mengacak lokasi memori setiap kali program dijalankan untuk mempersulit eksploitasi. Yang ketiga ada dep atau NX-bit, yaitu memori yang berisi data ditandai non-executable sehingga tidak bisa dijalankan sebagai kode. Yang keempat ada firewall,
yaitu filter traffic jaringan berdasarkan aturan seperti IP, port, protokol. Bisa software atau hardware. Yang kelima, ada enkripsi disk, yaitu BitLocker seperti Windows, File Vault seperti macOS, Lux atau Linux, proteksi data jika perangkat dicuri. Yang terakhir, audit log, yaitu pencatatan semua aktivitas sistem untuk deteksi dan forensik insiden keamanan. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kami tentang sistem operasi. Gimana? Udah nggak bingung lagi kan? Akhir kata aku, Dailila, dan juga Aisyah dan Zulfa pamit undur diri. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat. See you next time!